mahasiswa, baik kita akan melanjutkan materi tentang himpunan penyelesaian. Kita sudah membahas tentang garis bilangan, sekarang kita masuk ke himpunan penyelesaian. Apa itu himpunan penyelesaian? Nah, himpunan penyelesaian adalah himpunan untuk mencari solusi dari variabel-variabel yang belum kita ketahui. Nah, nanti hasil himpunan penyelesaiannya itu merupakan jawaban dari persoalan yang akan kita pelajari di sistem bilangan real. Baik, nah di sini ya saya menuliskan himpunan penyelesaian, di mana himpunan penyelesaian saya singkat dengan HP ya, himpunan penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaian ini kalau saya dari apa yang saya jelaskan tadi bisa disingkat menjadi himpunan penyelesaian adalah mencari nilai X yang mungkin. Ya. Nah, mencari nilai X yang mungkin. Nah, saya memiliki contoh ya, contoh sederhana saja. Misalnya X min ya, X plus 1 sama dengan 5. Nah, di sini dimana kalau saya pindahkan ke sini X ya, jadi pindah luas ya bahasanya ya. Jadi di sini 5 ya tetap. Jadi yang pindah sini jadi plus 1 menjadi negatif 1. Berarti X sama dengan 4. Nah, inilah nilai X yang mungkin mengisi X yang atas ya, memiliki 1. Oke, untuk selanjutnya saya lagi memiliki soal yang selanjutnya yaitu X kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, di sini X kuadrat min 1 sama dengan 0. Ya, saya membuat suatu kayak pemfaktoran ya. Kalau masih ingat, pemfaktoran itu plus 1. Di sini min 1. Nah, nanti di sini X plus 1 itu negatif 1 atau X sama dengan 1. Ya. Jadi di sini nilai X yang mungkin mengisi di X kuadrat ya, bisa X itu sama dengan min 1 dan bisa X sama dengan 1. Ya. Nah, contoh ya, misalnya saya substitusikan nilai X sama dengan min 1 ke X kuadrat ya. X min 1 dikali min 1 itu hasilnya 1 dikurang 1 sama dengan 0. Ya, itu mungkin ya. Nah, ini 1 saya substitusikan ke variabel X, 1 kuadrat itu 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, jadi hasil yang mungkin yaitu antara min 1 dan 1. Baik, untuk selanjutnya ya, itu saya memiliki misalnya X kuadrat min 16 sama lebih besar ya dari 0. Nah, di mana saya bisa memfaktorkan berarti X ya, ini plus 4 min 4. Nah, gimana itu bisa terjadi? Nah, lihat di sini X kali X kuadrat ya. X dikali min 4 min 4. Min 4X. 4 dikali X 4X. Jadi 4 kurang 4 kan 0. Berarti min plus 4 dikali di plus 4 min 4 itu 16 ya, dikali ya. 4 dikali min 4 16. Maka itu hasil yang mungkin. Nah, kita lihat tanda. Nah, ini tanda sama dengan ya. Nah, dari ini ada tanda lebih besar dari 0. Nah, ini sama dengan nih, kenapa berbeda ya? Makanya di sini kita akan membahas ada 2, yaitu namanya persamaan dan pertidaksamaan. Nah, kalau persamaan yaitu tanda sama dengan. Nah, sedangkan pertidaksamaan tanda sama dengannya dicoret. Nah, di sini bisa dilihat berarti ini nomor 1 dan nomor 2 itu termasuk ke persamaan, sedangkan ini ya pertidaksamaan itu ada 4 ya. Nah, ada 4. Apa saja? Yaitu bisa tanda lebih besar ya, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Nah, inilah tanda-tanda dari pertidaksamaan. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Nanti kita akan mempelajarinya satu persatu. Nah, untuk yang pertama kita akan masukkan ke persamaan dulu ya. Baik, kita akan melanjutkan ke
ke persamaan terlebih dahulu ya. Kita akan bahas persamaan terlebih dahulu. Ya, atau biasa disimbolkan dengan tanda sama dengan ya. Nah, di sini kita akan mencari HP. Di mana HP tadi ya? Disingkat himpunan penyelesaian ya, biar teman-teman sekalian tahu ya. Oke, baik. Saya ambil satu contoh sederhana ya. Nah, contoh misalnya X min 4 sama dengan 10. Ya, di mana X ya sama dengan, kalau 10-nya tidak pindah berarti tetap di sini. Yang pindah itu min 4 menjadi 4. Berarti X sama dengan 14. Nah, di sini X itu sama artinya dengan X pangkat 1. Ya, jadi 1 tidak perlu ditulis ya, itu sudah X saja gitu. Jadi kalau dia cuman X yang 1 derajat, berarti hanya memiliki 1 titik ya, yaitu X-nya bernilai 14. Ini hanya 1 titik. Oke, contoh yang kedua ya. Nah, contoh saya memiliki X kuadrat min 16 ya, sama dengan 0. Ya. Nah, di sini berarti X ya sama dengan X kuadrat sama dengan 16. Di mana X sama dengan akar plus minus ya, akar 16, di mana X plus minus 4. Nah, ini kalau di persamaan tidak berlaku ya. Nah, karena kita kan mencari, ini bisa memungkinkan karena tepat kalau X kuadrat ya, X pangkat 2 itu tepat memiliki 2 titik ya. Kalau saya substitusikan misalnya negatif 4 ditaruh di sini ya, kita substitusikan berarti min 4 kuadrat itu 16 dikurang 16 0, itu betul. Dan yang kedua kalau kita plus 4 berarti 4 kuadrat 16 kurang 16 itu 0 ya, itu benar. Tetapi kalau di sistem persamaan ya, itu tidak berlaku seperti ini di warning ya. Ini tidak boleh digunakan ya. Oke, baik. Yang kita gunakan adalah sistem pemfaktoran. Contoh ya, X kuadrat min A kuadrat sama dengan, nah di sini bagaimana? Ya, berarti kita apakan? Di X plus A ya, X plus A dikali X min A. Nah, kalau kita menggunakan contoh ini ya, otomatis nanti berarti X plus A itu nanti X plus 4 dan X min 4 ya. Nah, ini kalau bisa menggunakan yang seperti ini. Yang kedua, itu ada X kuadrat min A. Nah, ini bagaimana? Yaitu kita lihat ya, berarti X plus akar A. Ya, ini A-nya diambil akar ya, karena di atasnya tidak ya. Nah, itu diambil akar sama X min akar A. Oke, itu ya. Nah, yang kedua, itu X min A kuadrat. Nah, ini seperti apa dan bagaimana? Nah, kita lihat lagi. Berarti akar X ya, ini X-nya yang diambil akar ya. X-nya yang diambil akar. Akar X plus A, akar X min A. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, yang selanjutnya itu X min A. Ini apa yang terjadi? Berarti ya, sama-sama kita akarkan atau diambil akar X plus akar A ya, akar X min akar A. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau bisa mengerjakan soal persamaan itu menggunakan seperti ini dan tidak boleh seperti ini. Ini sangat tidak diperbolehkan ya kalau di dalam sistem persamaan. Yang dianjurkan yaitu sistem pemfaktoran seperti ini. Oke, baik, kita sudah membahas persamaan ya. Jadi seperti ini persamaan itu ya otomatis menggunakan tanda sama dengan ya, itu persamaan. Sedangkan kalau pertidaksamaan ya, pertidaksamaan. Oke. Nah, tadi berarti sama dengannya dicoret. Apa saja? Yaitu tadi ada lebih besar ya, lebih kecil, lebih
besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Jadi itu tanda-tandanya ya. Nah, langsung kita ke contoh soal ya, sama. Kita ambil aja contoh soal yang pertama ya. X min 4 lebih besar atau sama dengan 10. Nah, di sini sama, yaitu X lebih besar atau sama dengan berapa tadi? 14. Kan tadi sudah tahu ya, perpindah ruasnya itu berarti 10 ditambah 4. X sama dengan 14. Nah, di mana himpunan penyelesaiannya adalah ya, di mana kita kurung, di mana X ya, X lebih besar atau sama dengan 14. Itu himpunan penyelesaiannya. Nah, selanjutnya kita lihat ini 14-nya termasuk ya, berarti kurung siku ya, 14 sama, berarti 14-nya paling kecil, berarti yang paling besar itu kita tambahkan sampai tak hingga. Oke, itu ya untuk contoh yang pertama. Oke, baik, untuk contoh yang kedua ya, kita ambil aja yang ini ya, yang tadi di persamaan. Berarti X kuadrat min 16 kurang dari 0 misalnya ya. Nah, sekarang kita lihat menggunakan tadi ya sistem pemfaktoran itu, berarti X ya. Ini X, berarti X plus 4, X min 4 kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0. Nah, di mana X sama dengan min 4 atau X sama dengan 4 lebih kecil dari 0. Nah, berarti ada dua titik ya. Bisa X min 4 dan X plus 4. Nah, kita bikin garis bilangan di sini ya, di variabel X. Nah, di mana saya memiliki dua titik. Nah, lihat tanda itu lebih kecil ya. Tidak memiliki, ini berarti ini buka. Ini buka. Nah, di sini negatif 4 atau min 4, di sini 4. Nah, kita lihat ya, kita akan menguji. Jadi semakin ke kanan itu kan semakin positif atau semakin besar. Nah, seolah-olah kita ambil contoh di sini misalnya 4, di sini 5 ya. 5 saya masukkan ke sini ya. Kalau dia nanti menghasilkan, kita tentukan ya titiknya apa, di sini negatif, apa di sini positif atau negatif, kita tentukan dengan cara. Nah, 4 ini misalnya sini saya ambil 5 ya. Nah, 5 saya masukkan ke X kuadrat min 16. Nanti kalau hasilnya positif berarti di sini tandanya nanti positif. Kalau dia negatif berarti sini tandanya negatif. Baik, saya coba 5 ya. Ini terserah, bebas ya. 5, 4 ini mau 5, mau 6, mau 7 ya terserah. Ya, saya masukkan di sini 5 ya. 5 kuadrat berarti 25 dikurang 16 itu nanti hasilnya positif. Nah, karena di sini linear ya, ini sama, berarti bisa disilang. Berarti di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Atau boleh diuji ya. Nah, tadi kan di sini X sama dengan 5. Nah, misalnya di sini saya ambil 0 ya. Nah, di sini saya ambil 0. X sama dengan 0 di tengah-tengah ya. Apakah benar hasilnya negatif di sini? Kita coba. Berarti kita substitusikan 0 ya. Berarti 0 dikurang 16 benar kan? Negatif. Betul. Karena 0 dikurang 16 pasti kan hasilnya negatif 16. Nah, sekarang coba di sini saya ambil negatif X sama dengan negatif 10 misalnya. Nah, negatif 10 di sini kalau substitusikan di X kuadrat, ini kan 100 dikurang 16 itu kan hasilnya positif. Jadi benar ya. Jadi benar di sini bernilai positif, negatif, dan positif. Nah, cara menentukan di mana himpunan penyelesaiannya yaitu kita lihat dari sini. Nah, ini otomatis akan bernilai negatif.